Alright, this is the best iPhone you can get on the market right now in 2022. Why? Cause gue sebelumnya disclaimer dulu ya kan. Sebelumnya gue pernah bilang bahwa iPhone ini udah nggak worth it buat dibeli. Ya daripada beli iPhone ini, mendingan beli iPhone 11. Why? Because kalau lu bisa beli iPhone 10s ini, otomatis lu udah bisa beli iPhone 11. So, why gue ngerekomendasiin ini ketimbang iPhone 11 ya kan? Kenapa? Oke, tapi sebelumnya sorry, video gue cuman bacot-bacot kecot aja. Gue pengen buat video senatural mungkin. Ntar. Gue pengen buat video senatural mungkin. Kenapa? Karena menurut gue video ini benar-benar apa ya? Semoga jadi sebuah pacuan untuk rekomendasi buat beli handphone lah, biar nggak salah ya kan, biar nggak salah pilih gitu. Nah, kenapa gue ngerekomendasiin ini ketimbang iPhone 11? Padahal di video sebelumnya di iPhone 11 itu jauh lebih worth it daripada beli ini. Dan sebelumnya gue pengen jelasin dulu deh. Kalau lu bisa beli iPhone 10s, lu bisa beli iPhone 11. Konsepnya gini, ada beberapa case, ada beberapa price, ada beberapa harga di luaran sana. Kalau lo beli iPhone 10s itu harganya nyerepet pet, udah bisa beli iPhone 11. Gue kasih satu contoh, ada one example is iPhone 10s Max misalnya. Itu kalau kita comparing harganya price-nya dengan iPhone 11, itu ada yang 1:1 misalnya ya. Let's say contoh, iPhone 10s harganya 1 juta dan iPhone 11 harganya 1.500.000. Tapi lu bisa dapat iPhone 10s yang mahal juga. Contohnya kayak iPhone 10s Max yang harganya 1,5 juta. Ini contoh. Atau iPhone 10s biasa tapi dia XI box yang harganya juga bisa jadi 1,5 juta. Ini hanya contoh ya. Contoh harga aja, bukan harga sesungguhnya. Ini gue hanya comparing aja. Nah, ibaratnya kayak gitu deh. Jadi kalau lu bisa beli iPhone 10s ini, lu udah bisa beli iPhone 11. Jadi makanya gue, kenapa sih harus ini daripada iPhone 11? Oke, alasannya tuh sebenarnya nggak simpel ya, ada banyak sih. Gue bakal ngasih beberapa poin-poin aja. Yang pertama adalah luxurious. iPhone 10s ini kalau lu pilih terutama warna gold atau warna putih, gue fokusin ke warna gold aja deh. Di sini lu bisa lihat warna goldnya ini benar-benar anjir. Ini kalau lu pegang di mall, di kafe ya kan, di kopi-kopi shop gitu ya kan. Ini warna goldnya ini berbinar-binar cu. Nah, bezel gold ya di sini lo bisa lihat nih gila banget ya. Nih kalau di comparing dengan iPhone 11, gue ngomongin iPhone 11 ya, bukan iPhone 11 Pro. Ini jauh lebih luxurious dari sisi color. Jadi kalau lo bisa lihat aja kombinasi warnanya antara warna bezel yang gold banget, ini gold kilat gitu, dan ini kalau gue bilang bukan gold ini bagian ini. Ini kayak krem gitu ya kan. Tapi di sini, nah ini nih bezelnya nih, bezel kameranya nih. Framing kameranya ya gila, itu warna gold. Jadi menurut gue, ini kalau dilihat dari dekat ini benar-benar kayak wah HP mahal banget gitu ya kan. Nah, yang pertama masalah model itu yang bisa gue jelasin. Kalau lu beli iPhone 11 otomatis iPhone-nya warna-warni gitu. Dan masalah bentuk itu model ya. Gue hanya bisa jelasin dari sisi warna aja. Karena kalau dari sisi model ya belum tentu gue bilang ini bagus modelnya. Lu bilang mendingan iPhone 11 bang, modelnya lebih modern ya kan. Karena setiap orang beda-beda ya kan. Nah, itu yang pertama dari sisi desain yang bisa gue bahas. Nah, dari sisi user interface. User interface ya sama-sama aja. Bentar gue masukin ke menu dulu. Tapi, anjas, begitu lu lihat di sini, gila sih, ini beda banget. Misalnya kayak lu kayak slide. Memang kayak pemakaian biasa gitu, kayak baru make gitu. Itu lu nggak bakal berasa banget kayak ini handphone layarnya LED-LEDan ya kan. Udah OLED-OLEDan. Dan yang satu iPhone 11 layarnya masih IPS. Nah, ini perbedaan yang kalau dipakai sebentar itu nggak berasa cu, kayak biasa aja, kayak sama aja. Cuman untuk jangka panjang ini layarnya enak banget. Ini gue kasih lihat ya dari dekat ya. Ini gue agak ini dulu deh brightness-nya. Nah, jadi dia tuh warnanya kayak ngejreng gitu, nge-pop up gitu. Sedangkan kalau iPhone 11 warnanya itu dia nggak bisa secerah ini, sepadat ini warnanya. Kenapa? Karena ini udah OLED-LEDan, udah LED-LEDan. Sedangkan di iPhone 11 layarnya masih IPS. Jadi ini bukan masalah terbatas oleh spek. Apple nggak maksimal nih ngebuatnya. Bukan, ini masalah teknologi layar. Layar yang ada di iPhone 10s ini udah the next level
design, udah the next level engineering. Jadi kalau lu comparing mau sebagus apapun IPS screen, makanya banyak bilang, bang, mendingan layar iPhone lah meskipun IPS ketimbang layar Samsung HP murah. Karena gue pernah bikin video itu dan ada bilang gini, daripada Android yang harga sejutaan layar AMOLED-AMOLEDan, mendingan iPhone yang layar masih IPS. Ya itu ada benar ya, dan lebih bagus juga quality yang ada di Apple. Cuman permasalahannya, ada satu sisi yang nggak bisa dimaksimalin sama IPS screen. Salah satunya warna yang menonjol ini. Kayak gimana ya gue bilang ya? Jadi kalau lu udah terbiasa pakai layar yang enak, yang flagship, yang OLED-OLEDan, yang Super AMOLED, ya lu bakal ngelihat kayak warna yang ada di layar ini tuh jauh lebih hidup, jauh lebih ngejreng. Jadi benefitnya apa sih? Benefitnya lu kalau nonton jadi nyaman, mata lu tuh nyaman banget men. Pakai layar OLED-OLEDan, apalagi OLED dari si iPhone ini, gila. Kayak gue study itu lagi. Gue studi banding layar IPS dengan layar OLED tuh bedanya apa sih? Bedanya kalau dari sensitivitas ya kualitas Apple lah ya, kita nggak usah raguin lagi. Kayak Ghost Touch dan lain-lain, kalau itu terjadi berarti ya itu cacat produksi atau layar udah pernah ganti, titik ya. Tapi kalau permasalahan tampilan, gue mau pilih iPhone semahal apapun, selagi dia masih IPS screen, itu bakal kalah sama Android yang harga 1 jutaan yang udah Super AMOLED, yang udah AMOLED-AMOLEDan. Kenapa? Karena layar kualitas gambar yang hasil di sini yang lu bisa lihat di layar OLED ini itu hasil dari pixel per pixelnya. Jadi warnanya itu pop up dari pixel per pixel. Jadi setiap warna yang ada yang lu lihat di layar ini dia independen, warnanya color itu independen. Jadi dia bisa lebih nonjol, jauh lebih enak lah dilihat. Sedangkan kalau layar IPS yang ada di iPhone 11 itu cahaya yang timbul yang nongol keluar itu dia dari cahaya lampu backlight. Jadi ya dari sisi satuasi warna ini layar jauh lebih hidup, jauh lebih terlihat hidup. Nah, dari rasa inilah yang ngebuat iPhone XS ini berasa flagship parah. Dan kenapa? Dari sisi harga itu mirip. Iya, karena gila sih. Gue harus agak ngebacot panjang lebar sih biar lu pada ngerti. Karena untuk cost produksinya ini memang secara basically kalau kita nggak ngangkut terpaut masalah tahun produksi, ini lebih mahal cuy daripada iPhone 11. Layar OLED ini lebih mahal buat ngeproduksinya. Dan contoh simpelnya apa? Coba lu retakin HP lu, ya kan? Ini contoh paling nyampahnya ya. Lu retakin iPhone yang layar OLED, yang udah ada iming-iming OLED, lu cek dulu spesifikasinya. Lu coba retakin layar yang masih IPS, mau iPhone terbaru sekalipun. Coba lu bandingin tuh harga spare part ya. Wah gila sih. Jauh lebih mahal ya OLED-OLEDan. That's why feel flagship yang ada di iPhone XS ini itu nggak bisa diraguin lagi, nggak usah diragukan lagi. Kalau lu pengen ngerasa super nyaman, super enak, dan pokoknya buat pemakaian jangka panjang tuh lu bakal betah pakai handphone ini, gue ngerekomendasiin iPhone XS ketimbang iPhone 11. Dan selebihnya itu aja sih. Kalau ngomongin soal kamera, jelas kamera yang ada di kamera yang ada di iPhone 11 jauh lebih baik ketimbang yang ada di XS ini ataupun di XS Max. Dan mungkin sampai di sini aja video bacotan gue. Inilah alasan kenapa iPhone ini menurut gue masih worth it banget buat dibeli di tahun 2022. Selepas lo suka apa nggak sama modelnya tuh balik lagi ke selera ya. Tapi cuman ini aja yang bisa gue sampein ke lo, opini pribadi gue terhadap iPhone XS yang satu ini.